Pak Vivek, ini kita bicara soal 2018. Iya. PT Aisensum pada saat itu baru berdiri. Tapi Anda bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang talented, seperti yang Anda ceritakan gitu. Nah ini bagaimana Anda meyakinkan mereka untuk mau bekerja di PT Aisensum? Karena biasanya kan orang akan melihat, oh ini perusahaan besar atau tidak. Sudah terkenal atau belum, well established atau tidak. Nah ini gimana? Ya, Pak, untuk milenial, right, atau milenial atau yang orang-orang yang kerja sama kita, dia nggak cuma lihat salary atau kalau dia mau masuk ke kantor, dia juga lihat apa purpose-nya. Purpose untuk kantor atau untuk company-nya. Dia ada cuman not the company purpose nggak hanya untuk making money. Oke. Menurut dia, kalau dia masuk ke sini, dia lihat, oke, saya bisa belajar di sini, saya bisa dapat mentornya bagus yang mau ajarin. Yang buat mereka juga jadi bisa berkembang. Yes, Pak. Itu paling penting untuk milenial karena dia juga lihat apa yang future untuk mereka, right? Enggak hanya untuk salary. Dan ada banyak di kantor saya juga, saya tahu ada banyak orang yang big besar company mau hijack orang dari sini, tapi mungkin dia suka environment di sini atau dia suka camaraderie di sini, right? Nggak bisa only with money. Itu also with the kind of work which you give. Kalau work quality-nya juga bagus dan dia juga, menurut saya, orang-orang yang kerja sama kita itu, maybe I don't know whether I'm boasting, but kalau orang kerja sama kita, dia 6 bulan cuman kerja di sini, itu mungkin sama 2 tahun di perusahaan yang besar. Karena ilmunya dia di 6 bulan sama dengan ilmunya orang kerja di perusahaan besar 2 tahun. Oke, dan itu harus sebetulnya yang menjadi salah satu kekuatan PT Aisensum untuk membuat orang mau bekerja di Aisensum. Dan dia juga, kalau seperti itu, dia bisa, kalau kita mau rekrut lagi, dia bisa give a good recommendation Aisensum. Oke. Yang menarik juga sebetulnya, ini saya datang ke sini melihat banyak sekali boneka-boneka figur Gundam. Yes, Gundam, Ini ada di bawah kita juga. Dan ini saya lihat sebetulnya banyak sekali di sini. Ini seolah-olah ini bahkan mungkin toko Gundam juga mungkin belum sebanyak ini sebetulnya Gundam. Iya. So kita ada you have to work hard, you play hard. Okay. Kita di kantor kita orang-orang punya banyak hobi. Satu orang punya Gundam, kita ada Hot Wheel collection, kita ada drone pilots di sini. Semua orang kita encourage. Kalau mau hobi ya silakan. Dan mau put your things over here, ini kan creativity juga, Pak. Untuk bikin Gundam itu requires creativity juga. So I think kalau old style of management, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Tapi kita lebih fleksibel. Kalau mau you want to do Gundam, go ahead. You want to do Mobile Legends, go ahead. Tapi work, do that. Kalau bagi Pak Vivek sebagai managing director di perusahaan ini, sebetulnya kalau bicara karyawan, people, ini apa bagi Anda? This is kind of asset? Yes. This is kind of... People itu, in any service industry, kita di service industry, Pak. Service industry cuma ada satu asset, itu brain of the human. People power. Yang semua service industry cuma ada satu asset. Ya, kita ada software, kita ada produk, tapi itu bikinnya dari creativity dan minds of the people. So, people are your biggest asset. People are the investment. Dan kalau orang mau acquire kita atau mau take over kita, dia nggak lihat produk, cuma di produk, dia lihat people. So harus kita develop talent dan kita ada orang-orang yang the best in the company as well. So even if we bring the people right up to the top, that's basically yang di service. Secret untuk service itu people, Pak. Saya ingat sebetulnya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum mendirikan Aisensum, Anda pernah juga bekerja di perusahaan lain, gitu kan? Dan ini sekarang Aisensum sudah berjalan lebih kurang 2 tahun. Anda punya mimpi setelah ini? Aim kita
sekarang kita, saya pernah dulu kan company yang sebelumnya saya mulai dari 5 orang dan itu 175 orang dan membi 120 M berkembangnya dan revenue-nya per year. Sama untuk iSensum juga, kita juga mulai pakai 5 orang, sama. Actually 8 orang yang mulai, right? And kita mau seterusnya dan make a company yang paling terkenal di Indonesia dan di mungkin Southeast Asia, well-known brand untuk AI, right? Atau big data analytics. And kita bisa compete dengan yang brand-brand dari US juga, Pak, right? Itu yang mimpi saya, dan kita pakai talent yang kita punya di sini bisa compete dan win. Pak Vivek, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan kami di sini. Terima kasih Pak Rudi. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Managing Director PT iSensum, Vivek Thomas. Kita jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang. Sampai jumpa.